ada perilaku kita sesama kita sering ribut saudara, mabok, minum, judi. Orang di luar Islam lihat, oh begitu ajaran Islam. Padahal ajaran Islam nggak begitu. Manusianya yang bejat, bukan ajaran Islamnya yang rusak. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah karena itu saya mau tanya semua, siap berakhlak mulia? Siap berakhlak mulia? Takbir. Sallu ala nabi. Nah saudara, ada yang bertanya, Habib, kenapa akhir-akhir ini kok umat Islam di Indonesia makin lama makin rusak, Beb ya? Dikit-dikit ribut, ngejarah, ngebakar, membunuh, saudara. Udah gitu yang korupsi makin hari makin menggila. Dulu nggak gini-gini amat. Dulu korupsi ada tapi nggak separah sekarang. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini gara-gara kita meninggalkan akhlak yang mulia. Saya 11 tahun yang lalu, ketika rezim yang kemarin baru naik jadi pemerintah, saudara, terus mengumandangkan, saudara, jargon yang namanya program revolusi mental. Saya yang pertama kali menolak. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, kenapa harus revolusi mental? Kenapa bukan revolusi akhlak? Apa jawab mereka? Ah sama aja. Oh beda, saya bilang. Ada beberapa menteri, beberapa jenderal menanyakan langsung ke saya, apa bedanya Habib? Beda. Revolusi mental, saudara, itu adalah revolusi yang dicanangkan oleh Karl Marx. Siap bahwa agama itu belenggu bagi umat manusia. Agama, aturan-aturannya itu belenggu bagi jiwa. Jadi jiwa manusia, kata dia, dibelenggu dengan agama, dibelenggu dengan apa yang disebut sebagai hukum Tuhan, dibelenggu, dipenjara, sehingga manusia nggak bisa bebas berbuat menurut kehendaknya. Maka itu Karl Marx menyerukan kita harus merdeka, merdeka dari penjajahan agama, merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Karena itu dia menyerukan revolusi mental, yaitu membebaskan mental, membebaskan jiwa dari segala bentuk aturan Tuhan, bentuk aturan agama. Saya sampaikan saudara. Yang kedua saya bilang, kembali dong ke tahun 65. Siapa yang teriak-teriak saat kampanye revolusi mental? Dari tahun 1955 sampai 1965, saudara, yang teriak saat kampanye dengan revolusi mental adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah kenapa jargon PKI dipakai lagi? Kenapa nggak diganti sih? Revolusi budi pekerti. Bisa saudara? Kenapa mesti revolusi mental? Ada apa? Sampai saya tanyakan, maaf, saya tanyakan ketika itu saudara. Saya katakan maaf jenderal. Ini kalau revolusi mental yang dijargonkan, yang digaungkan, saya curiga. Jangan-jangan yang membuat revolusi mental ini anak keturunan PKI atau masih mau memperjuangkan PKI. Kita tolak saudara. Cuman hasilnya apa? Saya dimusuhin, saya dikejar-kejar, saya dikriminalisasi, saya difitnah, radikal, ekstrim, teroris, saudara. Karena memang saya menolak keras revolusi mental. Nah kemudian apa yang terjadi? 10 tahun revolusi mental menjadi kurikulum seluruh Indonesia, dari SD, SMP, SMA sampai universitas.
Saudara, program cuci otak yang paling gampang tuh lewat kurikulum. Sebab kalau udah masuk kurikulum berarti mesti diajarkan di semua sekolah, saudara. Di SD, SMP, SMA harus diajarkan, saudara. Sementara para ustadz, saudara, cuma ngajar di masjid, ngajar di mimbar, ngajar di pondok pesantren. Saudara, apa yang kita ajarkan nggak masuk kurikulum. Dicuci otak bangsa kita, saudara. Nah sekarang kita lihat hasilnya. 10 tahun cuci otak dengan revolusi mental. Yang ada apa sekarang? Coba kita lihat. Yang ada demokrasi liberal. Bebas-bebasan kita, saudara. Gila-gilaan ini negeri. Udah nggak ada aturan, saudara. Enggak. Oh kalau dia menginginkan sesuatu, saudara, ini melanggar undang-undang. Undang-undangnya dirubah. Nggak ada, nggak peduli. Yang penting keinginannya sampai. Oh ada peraturan yang menjadi penghalang. Hapus peraturannya. Bikin peraturan baru yang membolehkan. Saya mau tanya, yang begitu di Indonesia terjadi tidak? Jawab yang kompak, terjadi tidak? Terjadi tidak? Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan para pendusta, para pembohong, melahirkan para koruptor. Itu yang terjadi di negeri kita, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Lalu kalau revolusi akhlak itu misi kenabian, bukan misi Habib, bukan misi kiai, bukan misi tuan guru, bukan, saudara. Misi Nabi yang mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Itu misi kenabian, penyempurnaan akhlak. Nah begitu saya mau tanya nih, mau revolusi mental atau revolusi akhlak? Jawab yang kompak, mental atau akhlak? Mental atau akhlak? Takbir. Saudara, dulu zaman Pak Harto, anak-anak muda mungkin belum kenal Pak Harto, cuman denger aja di berita. Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada, bukan gak ada, tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih ada sifat malu. Korupsi tapi malu. Jadi walaupun dia korupsi nggak banyak-banyak, malu. Tapi korupsi tapi masih ada malu dikit, saudara. Begitu reformasi 98, saya pikir lebih bagus ini negara, saudara. Yang terjadi apa? Korupsinya naik ke atas meja. Korupsinya naik ke atas meja, saudara. Paham? Malunya mulai hilang, saudara. Begitu 10 tahun kemarin tuh 10 tahun, tahu apa presidennya, tahu? Lu jangan sebut, tahu? 10 tahun sama meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Ayo jawab yang keempat, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau perbaiki? Siap bela negara, siap bela bangsa, siap bela NKRI, siap bela Pancasila. Takbir. Saudara, ini korupsi gila-gilaan. Saya tambahin satu lagi. Dulu zaman Pak Harto melihat ini biaya negara besar betul, triliunan. Mesti gaji pegawai negeri, gaji tentara, gaji polisi, saudara. Belum lagi mesti bangun sekolah-sekolah, bangun jalan, bangun puskesmas, bangun listrik supaya masuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah. Biayanya dari mana? Saudara, Soeharto panggil orang-orang ahli ekonomi. Duduk, dibentuklah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ratusan BUMN dibentuk, saudara. Ada Pertamina itu BUMN, saudara. Kemudian ada lagi pesawat Garuda, saudara, penerbangan, itu BUMN, saudara. Dia bikin bank-bank yang ngurus pertambangan, yang ngurus emas, yang ngurus gas, yang ngurus minyak, yang ngurus yaitu sawit, macam-macam yang ngurus perkebunan, saudara.
Itu BUMN ratusan. Apa tujuannya? Ini BUMN didorong oleh Pak Harto. Kerja, cari duit buat negara. Cari, olah itu tambang, olah itu emas, olah itu nikel, berikan buat negara. Itu BUMN dibentuk untuk membiayai negara. Berhasil dibentuk BUMD di daerah. Badan usaha milik daerah, saudara. Setiap daerah ada tuh BUMD-nya, saudara. Untuk apa? Duit yang dikumpulin buat membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun puskesmas, bangun klinik, bangun sekolah, bangun universitas, saudara. Sehingga pajak kecil. Dulu masyarakat nggak ada PBB, yang ada IPEDA, IREDA, saudara. Bayarnya cuma harga sebatang rokok. Murah, saudara. Untuk setahun cuma sebatang rokok. Masya Allah. Loh kenapa? Apa Pak Harto nggak doyan pajak? Bukan. BUMN makmur, maju, untung. Bagus tidak? Soeharto dengan segala kebaikan dan keburukannya, saudara. Dalam soal ini dia berhasil. 10 tahun terakhir nih BUMN semua bangkrut. Bangkrut. PLN teriak bangkrut, padahal PLN gak ada saingan. Gak ada lagi orang bayar telat dikabut tuh listrik. Betul? Betul? Kita pakai listrik, saya tanya, bayarnya kontan nggak? Kontan nggak? Berani ngutang 3 bulan putus listriknya, saudara. Betul? Tapi ngakunya nggak ada saingan, rugi melulu. Penerbangan Garuda, saudara, mau ditutup karena rugi. Sekarang ditopang oleh BUMN yang lain, saudara. Ini BUMN semuanya rugi, bangkrut. Kenapa? Revolusi mental. Tapi saya sebutkan, ada yang penasaran, mau tahu kenapa bangkrut? Betul? Dari 2014 dan 2019, orang-orang yang ikut tim sukses untuk memenangkan presiden, saudara. Oh, ini tim sukses bagian survei, kamu jadi komisaris di Pertamina. Oh, kamu tim sukses di bagian pemenangan di mana? Sana. Oh, berhasil, kamu jadi komisaris di Garuda. Oh, kamu apa? Oh, ini buzzer. Oh, main buzzer. Puji-puji kita menang. Kamu jadi komisaris di PLN. Jadi yang dijadiin komisaris, tim sukses, tim survei, tim buzzer. Orang-orang bodoh, tolol, duduk di BUMN. Bahkan ada pelawak, ada influencer, ada artis yang gak punya ilmu untuk mengelola BUMN. Saya tanya, bahaya gak? Bahaya gak? Bahkan yang maki-maki agama, yang sudah jadi tersangka, saudara, dalam penistaan agama, seperti Ade Armando diangkat jadi komisaris. Apa? Sampai mantan gubernur Jakarta, saudara, kita lawan, jatuh, masuk penjara, 2 tahun di penjara karena penistaan agama. Begitu keluar, langsung jadi komisaris utama Pertamina. Ini komisaris gajinya ratusan juta, bahkan ada yang miliaran per bulan, datang ke kantor setahun sekali. Saya mau tanya, saudara, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi kalau udah begitu modelnya, wajar gak bangkrut? Kan Nabi udah kasih tahu. Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Apa kata Nabi? Idza wusidal amr ila ghairi ahli. Kalau suatu urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, apa kata Nabi? Fantadris sa'ah. Siap-siap tunggu kehancuran.
Ini terjadi di negeri kita, saudara. Dulu zaman Pak Harto, tanya orang-orang tua kita, orang mau jadi komisaris PLN, saudara, fit and proper test dulu, ditanya dulu CV-nya, saudara, tanya dulu pendidikannya di mana, dites, kau tahu apa soal listrik, kau tahu apa soal pendistribusian listrik, kau ngerti apa soal BUMN, dites, lulus baru boleh jadi. Sekarang nggak pakai tes, enggak, ketemu, Pak, saya berjasa sama Bapak. Oh ya, kamu komisaris ya? Di mana kamu mau? Di PLN aja, Pak. Ya, kamu di PLN ya. Yang sono ngomong, Pak, saya juga berjasa. Ya udah, kamu komisaris di PLN saja ya. Ngatur negara kalau model begitu, saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saya tanya sekali lagi, ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dengan apa lawannya? Revolusi akhlak. Jadi lawannya bukan bakar-bakaran, bukan. Lawannya bukan ngejarah, saudara. Kalau lawannya dengan bakar-bakaran, dengan ngejarah, apa bedanya akhlak kita sama mereka? Lawan dengan revolusi akhlak, saudara. Harus diperbaiki negeri ini, saudara. Nggak boleh orang yang tidak becus dikasih jabatan, haram. Kira-kira jelas gak? Alhamdulillah, kemarin saya sudah sampaikan ini, saudara, kepada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo. Saya sampaikan ke beliau, saudara, baik lewat orang-orang dekatnya, lewat beberapa menteri, sahabat kita, lewat kabinetnya, saudara, lewat fraksi-fraksi di DPR, saudara, dan juga lewat jalur khusus yang kita punya, saudara, dan sudah diterima oleh beliau. Beliau sudah tahu apa yang kita sampaikan. Kita sampaikan ke beliau, ini nggak bisa begini terus, Pak. Bapak harus singkirkan semua menteri-menteri bermasalah. Menteri-menteri geng Solo itu bahaya, Pak. Hus. Tahu geng Solo? Kok tahu? Dari mana? Tahu? Tahu? Lu jangan sebut. Tapi yang lo sebut benar. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini Pak, nama-nama ini jangan dipakai, Pak. Bahaya. Kalau Bapak mau baik, mau benar, pakai orang-orang yang bagus, pakai orang-orang yang baik. Ini nanti akhirnya Bapak sendiri yang akan terjerembab. Saudara, 10 tahun presiden yang lalu itu pesta pora. Pesta pora dengan korupsi, pesta pora dengan pemborosan, pesta pora juga, saudara, yaitu dengan pelanggaran hukum, pesta pora dengan utang, saudara, pesta. Nah, kalau yang namanya orang pesta, ada piring kotor, sendok kotor, garpu kotor, gelas kotor. Habis dia pesta, dia pergi. Ya presiden yang baru mesti nyuci. Jadi sekarang ini presiden yang baru mesti nyuciin piring kotor. Selama 10 tahun rezim sebelumnya pesta. Saya tanya, betul tidak? Betul tidak? Nah, kalau begitu saya tanya, tugas presiden sekarang ringan atau berat? Ringan atau berat? Dan yang saya marah, saudara, beberapa waktu yang lalu ada mafia ngancam presiden, saudara. Artinya kalau presiden betul-betul mau sikat mereka, mereka akan siap untuk bikin kerusuhan, untuk menjatuhkan presiden. Sampai presiden ngomong, saya tidak takut mafia, saya tidak takut itu oligarki, saya tidak takut dengan koruptor. Walaupun mereka itu ngancam saya akan lawan. Nah, begitu di sini saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, saudara. Pokoknya kalau presiden serius mau lawan mafia, mau lawan koruptor, mau lawan oligarki, Bapak Presiden gak usah takut. Kalau betul-betul Bapak Presiden mau lawan mereka, kami para habaib, para ulama bersama umat Islam siap berdiri paling depan untuk perang melawan mereka semua. Takbir, takbir. Siap ganyang koruptor, siap ganyang mafia, siap ganyang oligarki. Angkat tangan semua aja, takbir. Sallu ala Nabi. Siap bela negara,
siap bela agama, siap bela presiden. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, cuma dengan syarat Prabowo-nya harus berani. Betul? Betul? Jangan omon-omon saja, jangan. Kalau omon-omon saja saya nggak mau ikut campur. Betul? Presiden mesti berani, presiden. Dan kita bangga kalau punya presiden berani. Betul? Betul? Takbir. Nah, di sini juga saya mau ingatkan saudara. Kalau kita sudah siap berjuang revolusi akhlak, maka kalau betul-betul presiden serius mau perang lawan koruptor, mafia, saudara, begitu juga oligarki, kita akan memberikan dukungan sepenuhnya. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi negara kita bangkrut karena, ayo jawab yang kompak, bangkrut karena Indonesia, bangkrut karena BUMN, bangkrut karena BBM naik, karena pajak tinggi, karena yakin umat miskin makin miskin, karena rusak makin rusak, karena hancur makin hancur, karena siap ganyang korupsi. Takbir. Nah baik, sebentar lagi saudara, saya minta, saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, untuk sama-sama bersama jamaah semua kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju? Setuju? Semangat tidak? Semangat tidak? Semangat tidak? Indonesia saudara bangkrut bukan karena subsidi, bukan karena korupsi. Indonesia bangkrut bukan karena luasnya negeri, bukan karena korupsi saudara. Rumah sakit antri karena korupsi, sekolah mahal karena korupsi, pabrik banyak gulung tikar karena korupsi, orang banyak di PHK karena. Kalau begitu korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Siap basmi korupsi. Takbir. Nah nanti kalau saya punya menantu membawakan syairnya qasidah anti korupsi, di bagian akhirnya ada kalimat ayo kita bangkit membasmi korupsi. Kita bacanya bareng-bareng. Setuju? Setuju? Ayo kita bangkit, ayo semua. Sekali lagi, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Takbir. Nah nanti kalau dalam syairnya ditanya BUMN pada bangkrut karena, jawab apa? Jawab apa?